Balapan ketahanan adalah salah satu jenis motorsport paling sulit yang dapat diikuti oleh siapapun. Karena di motorsport ini menguji tidak hanya kecepatan mobil aja, tetapi juga daya tahan dan kualitas sejati untuk membuat kendaraan bertahan selama 12 atau 24 jam dengan performa 100%. Dan ini merupakan tugas yang sulit dan hal ini tentu saja juga menciptakan jenis balapan yang menarik. Yang berarti, balapan endurance ini seperti maraton, tetapi tidak hanya manusia yang harus bertahan, kelangsungan mesinnya juga krusial untuk dapat memenangkan balapan tersebut. Di dalam balapan ketahanan atau endurance, banyak pabrikan yang terlibat, mulai dari yang Eropa sampai yang ke Asia, khususnya Jepang. Produsen Jepang hampir selalu mengikuti berbagai kompetisi untuk mengembangkan teknologinya dan meningkatkan kepercayaan konsumennya, dan salah satunya adalah Toyota. Dalam sejarahnya, Toyota telah terlibat dalam balapan ketahanan sejak grup 5 pada tahun 1970-an dengan Celica dan Crawlers. Namun grup 5 akhirnya kemudian digabungkan dengan grup 6 dan menjadi grup C. Grup ini tentu saja dirancang oleh FIA karena FIA sebagai penanggung jawab utama di seri ketahanan termasuk 24 jam Le Mans. Setelah pembentukan grup C, grup ini langsung mendapatkan banyak perhatian dan diizinkan untuk balapan di berbagai kejuaraan lain seperti kejuaraan prototype All Japan. Ini adalah grup C di mana Mazda 787B juga berkompetisi di dalamnya. Kemudian setelah hadirnya grup C untuk mewujudkan impiannya, Toyota bekerja keras di grup C sejak awalnya pada tahun 1982. Namun sayangnya kerja keras Toyota tidak membuahkan kesuksesan yang signifikan sejauh itu. Tapi seperti yang kita ketahui semua, ketekunan pada akhirnya akan membuahkan hasil, yang mana pada akhirnya Toyota memperoleh gelarnya di grup C dengan perjalanan yang panjang dan sulit. Kemudian setelah kesuksesan tersebut, peraturan akhirnya berubah lagi dan peraturan tersebut mendukung kapasitas mesin 3,5 liter pada tahun 91 dengan niat untuk menarik tim Formula One ke balap ketahanan. Jadi pada tahun 91 mobil lama dan baru bisa bersaing berdampingan di trek yang sama dan waktu yang sama. Namun bagi Toyota itu adalah hal yang baru dan jika itu adalah hal yang baru, semuanya harus serba baru. Jadi setelah diperkenalkan peraturan tersebut, Toyota langsung membuat mobil yang memiliki bodi yang panjang dan memiliki livery panah yang ikonik dan wheel doff belakang yang unik. Jadi pada awalnya proyek ini merupakan awal dari keikutsertaan Toyota dalam balap ketahanan untuk meluncurkan serangkaian model baru. Dan model pertama itu disebut TS010. Mobil ini sesuai dengan namanya, yang mana mobil ini menggunakan mesin naturally aspirate 10 silinder, yang pada dasarnya ini adalah mesin 3,5 liter yang terbuat dari aluminium dengan konfigurasi V10 72 derajat, dan mesin ini dibuat tujuannya adalah sebagai mesin uji coba teknologi multikatup. Mesin V10 ini beratnya kurang dari 140 kg dan mampu berputar hingga 13.000 rpm, dan ini adalah pencapaian yang cukup mengesankan mengingat bahwa mesin ini harus bertahan selama 24 jam dengan kecepatan balapan dan memiliki tenaga sekitar 600 horsepower. Kemudian dalam balapan, keandalan mesin V10 ini dapat melebihi ekspektasi Toyota, dan menariknya mesin ini dipasangkan dengan transmisi manual HP turn 6 percepatan bukan sekuensial. Jadi untuk mengendarai mobil ini, para pembalap harus berhati-hati agar gigi porsnelingnya tidak berubah sendiri. Karena dengan tenaga yang begitu besar dengan gearbox HP turn ditambah getaran mobil yang hebat, tentu aja akan membuat transmisi bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, salah satu pembalap Toyota bahkan sampai memegang tuas porsneling sangat erat sehingga dia mengalami cedera di telapak tangannya. Cukup unik dan menyeramkan. Kemudian setelah musim 91, Toyota terus menguji mobil ini sampai Februari 92, dan hasilnya Toyota akhirnya mencapai beberapa kesuksesan dalam balapan ketahanan, yang mana tim Toyota pergi ke sirkuit Eastern Creek di Australia untuk camp selama 9 hari dengan tim terdiri dari 50 insinyur dan 5 pembalap. Dan pada akhir pengujian tersebut, mobil mampu mencapai kecepatan tertinggi di 346 km per jam dengan berat minimum 750 kg. Dan dengan konfigurasi yang agresif, mobil ini mampu menghasilkan lebih dari 4 ton downforce pada kecepatan yang sama. Akan tetapi ada kendala, yang mana di sirkuit Eastern Creek ada gundukan di tengah tikungan. Dan pembalap Toyota saat itu yaitu Andy Wallace, yang saat itu berusia 31 tahun mengalami patah tulang rusuk saat melalui gundukan tersebut. Namun kejadian tersebut tidak langsung diketahui oleh tim, karena Andy merahasiakan cedera tersebut. Namun pada akhirnya Andy Wallace pun nggak kuat menahan sakit dan digantikan oleh pembalap lain dalam balapan tersebut.
Kemudian 3 minggu setelah cedera, tim Toyota dan Andy Wallace kembali balapan di sirkuit Sebring yang konon sangat bergelombang, dan tim menggunakan mobil Eagle MK3 dengan dukungan pabrik. Dan dalam balapan tersebut, Andy Wallace belum sepenuhnya pulih dari cedera sebelumnya. Dengan demikian, Andy Wallace mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dan berbagi kursi dengan keponakan Juan Manuel Fangio, yaitu Fangio 2. Dengan pengorbanan yang ada, akhirnya tim Toyota berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Dan pada akhir balapan, Andy mengatakan kepada media, itu adalah balapan yang sangat menyakitkan. Namun kemenangan Toyota tidak sempurna di tahun 92 karena Toyota tidak mampu bersaing dengan Peugeot di 24 jam of Le Mans. Tapi tetap aja, 92 adalah tahun yang luar biasa bagi Toyota. Kemudian selain bentuknya yang begitu mempesona, suara mobil endurance dengan mesin V10 sangat sulit untuk ditolak. Dan suara dari mesin V10 benar-benar spektakuler. Capable of taking this corner at speeds in excess of 315 km/h. Dengan hasil yang luar biasa ini, para insinyur sangat puas dengan mesin ini dan dengan bangga menyatakan bahwa mereka telah menciptakan mobil yang lebih kuat daripada manusia. Dan terakhir, pendiri Toyota itu Kiichiro Toyoda mengungkapkan keyakinannya dalam motorsport pada tahun 1952 yang dia anggap penting dalam menemukan cara baru untuk memajukan teknologi otomotif. Dan tujuan balapan bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi lebih untuk memungkinkan pengembangan industri otomotif Jepang. Maka nggak heran kalau Toyota hampir ikut di semua balapan di dunia ini. Mulai dari rally sampai balap ketahanan. Asal jangan Formula One aja, berantakan banget Toyota di Formula One. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.